Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan membahas Toyota Fortuner. Kalau sebelumnya kita pernah membahas Toyota Fortuner yang tipe terendah, kali ini kita akan membahas Toyota Fortuner yang paling mahal. Yes, ini merupakan Toyota Fortuner GR Sport dengan logo GR yang ada di depan sini yang membuat mobil ini berharga lebih mahal daripada tipe Toyota Fortuner yang lainnya. Overall memang nggak begitu banyak perbedaan dan segala macamnya, karena memang biasanya GR Sport itu dia hanya menambahkan additional aksesoris seperti bumper, kemudian sidecar kanan kiri dan segala macamnya, dan hiasan-hiasan di mobilnya. Untuk bentuk-bentuknya juga sama seperti Toyota Fortuner lainnya. Kalau yang ini itu list chrome-nya di sini itu dia warnanya dark chrome, tidak silver chrome. Dark chrome sampai dengan grillnya ini dia ada dark chrome-nya, dan lampunya juga dia sudah menggunakan LED proyektor dan ada DRL di pinggiran sini. Kemudian mobil ini juga memiliki fog lamp yang sudah menggunakan teknologi LED juga, dan ada sensor parkir 4 titik di sini. Dan selain 4 buah sensor parkir di depan sini, ada juga kamera 360. Jadi kamera di depannya ada di sini, kanan kiri ada di spion seperti biasa, dan di belakang itu ada di atas plat nomor seperti biasa. Nah, mobil ini karena mobilnya berwarna hitam ya, jadi hiasan-hiasan hitamnya tuh tidak terlalu pekat terlihat. Kalau misalnya warna lain itu pasti grillnya dia masih hitam glossy plus dark chrome, kemudian sininya dia warna hitam-hitam gitu, jadi tampilannya lebih kelihatan SUV-nya. Walaupun yang hitam ini juga tetap terlihat SUV dan lebih kekar. Nah, seperti gue bilang tadi, untuk tipe GR Sport ini ada body kit di bumpernya sini tipis, dan diffusernya ini dia sewarna body ya. Kalau mobil hitam diffusernya warna silver itu kayaknya lebih oke banget. Kalau mobilnya putih, bagusnya memang diffusernya warna hitam. Oke, selebihnya tidak ada lagi perbedaan. Logo Toyota di sini yang besar banget. Dan kita coba lihat mesinnya. Oke, mobil ini menggunakan mesin 2800 cc yang sangat buas, dan mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga maksimal itu sekitar 204 PS di RPM 4000, dan torsi maksimalnya di 500-an Nm di RPM 2400, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang menggunakan transmisi otomatis. Nah, selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang cukup lengkap dan standar-standar mobil sekarang seperti ABS, EBD, dan hill assist start, semua sudah standar di mobil ini. Selain itu, dimensi mobil ini itu sekitar panjangnya itu 4,8 meteran ya, kemudian lebar dan tinggi itu nyaris sama, dia sekitar 1,8 meteran. Dari sisi samping terlihat sekali SUV-nya dengan over fender tipis di sini, dan dilanjutkan sama ini apa? Footstep yang cukup besar, dan ke belakang masih ada over fender tipis. Nah, di sininya ada stiker nih, tulisan GR Sport. Kemudian handle-nya dia sudah berwarna chrome dan ada touch keyless-nya, dan ada list chrome di bawah sini nih yang nggak hilang dari perubahan generasi ini sampai dengan facelift sekarang, masih ada garis chrome-nya ini. Kemudian ini spion yang sewarna body dan ada lampu sen spionnya, dan nggak lupa di bawahnya sini ada kamera buat 360-nya. Nah, selain itu di atas sini ada rail roof, membuat mobil ini SUV sekali, dan lagi-lagi ada logo GR di talang airnya. Dan lekukan bodinya itu ya membulat dan terlihat SUV sekali. Kemudian di keempat rodanya mobil ini sudah dipasangi dengan rem disc dan velg yang maco banget, karena velgnya ini dia berwarna hitam glossy atau clear black piano biasanya orang bilang, dan dia tuh ringnya sekitar ring 18 in yang dibalut ban 265/60. Kalau ini tampilan belakang dari Toyota Fortuner ya, tulisan Fortuner di sini masih disematkan, dan kalau yang tipe GR ini dia warnanya dark chrome. Kalau yang tipe di bawahnya itu dia biasanya silver chrome, dan masih ada krum-kruman juga silver di bawah kacanya sini. Nggak lupa juga kacanya udah ada defoggernya. Kemudian ada spoiler belakang yang terintegrasi sama lampu rem, antena yang sub film, kemudian
wiper yang bergerak 180 derajat. Ada kamera belakang di bawah tulisan Fortuner dan di atas plat nomor sini. Ini sudah standar di semua model Fortuner, ada semua. Untuk lampu belakangnya dia menggunakan teknologi kombinasi. Rem senja sen dia menggunakan LED, namun lampu mundurnya dia masih halogen. Sama seperti yang Fortuner tipe lain, dia tuh bumper belakangnya tuh agak nongol sedikit karena ini sebuah SUV, dan ditambah lagi dengan body kit untuk tipe GR ini. Sensor parkir 4 titik tidak luput ditempelkan di belakang mobil ini, dan ada reflektor di sininya 2 biji kanan kiri, dan sebelah kanannya sini dia ada emblem GR Sportnya yang sebelahnya itu 2,8 liter, artinya mobil ini mengusung mesin 2800 cc diesel. Nah, selain di sini di tulisan GR-nya itu ada di body kit bawah sini nih, tulisan GR-nya banyak banget ya, dan ban serepnya ada di bawah situ. Untuk membuka bagasinya, mobil ini ada beberapa cara, bisa ditendang, kemudian bisa pakai tombol di dalam di dekat pengemudi, kemudian bisa juga pakai remote, atau kita pakai tuas yang ada di sini bisa juga, dan membukanya pun sudah elektrik. Bagasi mobil ini lumayan besar, ini bisa memuat 2 buah koper medium di belakang sini, dan kalau misalnya ini memang kurang gede, kalian bisa lipat bangku belakang kemudian angkat kanan kirinya, itu bagasinya dia akan lebih luas lagi, jadi kalian bisa bawa bagasi yang lebih banyak lagi. Nah, selain itu untuk nutup bagasinya juga kita bisa pakai remote juga, bisa pakai yang di depan, tombol yang dekat pengemudi, atau kita bisa pencet tombol yang ada di sini. Duduk di belakang dari Toyota Fortuner itu dari yang tipe terendah sampai dengan yang ini nggak begitu enak, dan ini harus gua reclining biar lebih enak duduk di sini, karena bangku belakangnya sini memang bisa di reclining. Nah, bangku belakang sini dia menggunakan bahan kulit, dan seperti biasa ini harus gua naikin dikit biar nggak ganjel punggung gua. Buat orang yang tingginya 175 cm pasti akan keganjel, dan headroomnya tipis banget. Kalau kita duduk di sini bertiga, gua nggak bakalan bisa duduk di tengah karena ini tuh dia agak nongol, jadi kepala gua pasti akan nyundul ini. Jadi worth it-nya di belakang sini tuh duduk cuman 2 orang aja. Kemudian legroom ya adalah, karena ini tadi nggak gua setel terlalu reclining, jadi kita masih punya space legroom. Kemudian yang kita dapat di belakang sini itu cuman cup holder kanan kiri, dan tempat buat nyimpen handphone adanya di sebelah kiri doang, dan di belakang sini kita nggak dapat asupan listrik. Yang kita dapat itu asupan AC 2 biji di belakang sini doang. Nah, kalau duduk di tengah sini ya nyaman juga, kita dapat asupan AC sendiri di sini kanan kiri, dan pengaturannya udah digital. Di tengah sini ada lampu baca juga yang udah LED juga. Nah, apa aja sih yang kita dapetin di belakang sini? Yang pertama, bahan bangkunya ini bahan kulit ya, dia udah enak banget. Kalau yang tipe terendah kemarin kan masih fabric. Dan ada ini, kalau kita duduk berdua ada armrestnya, tapi sayangnya ini masih diplastikin jadi nggak gua buka. Sebetulnya sama juga armrestnya sama yang tipe paling rendah, jadi ya kayak gitu juga sama. Kemudian door panelnya sama, dia menggunakan bahan plastik keras. Yang kena tangan kita lagi-lagi dia menggunakan bahan puk-pukan, dan bahannya tuh sama kayak bahan bangkunya. Dan ada power window yang dibalut sama clear black piano ini. Kemudian di bawahnya tuh dia ada tempat penyimpanan bottle holder dan set pocketnya. Kemudian di depan sini, konsol box depan itu dia ada port outlet 12 volt, dan sebelahnya tuh bolong, dia buat nyimpen handphone yang lagi kita cas di sini. Di tengah sini yang untuk tipe GR Sport ini kita dapat yang namanya entertain layer di tengah sini. Jadi buat kita nonton video pun bisa kebagian di sini ya. Nggak rugi-rugi amat. Duduk di bangku paling depan mobil ini ya, buat mobil ini mau di belakang, di tengah ataupun di depan, itu kalian akan merasa duduknya tuh tinggi banget, dan visibilitas melihat kita di depan ini tuh sangat enak banget, sampai dengan kap mesin kita pun kelihatan dari posisi duduk kita.
Kemudian ditambah lagi mobil ini juga penyetelan bangkunya, karena di penyetelan bangkunya juga lengkap karena ada eye adjuster, maju mundur dan recliningnya, dan semua itu bisa diatur secara elektrik. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu apa yang kita dapat di mobil ini. Yang pertama bahan dashboardnya. Bahan dashboardnya dia menggunakan bahan plastik keras untuk yang di atas ini, kemudian yang di belakang setir itu dia ada empuk, dia warnanya hitam-hitam gitu dan ada jahitan asli. Kemudian di sini nih ada tempat penyimpanan tertutup sini, yang tutupnya ini empuk-empukan juga. Kemudian di tengah-tengah sini dia empuk-empukan. Berbicara tempat penyimpanan tertutup, mobil ini ada 4 buah tempat penyimpanan tertutup. Yang pertama di konsol box ini, dan yang kedua ada di dashboard sini, yang ketiga ada di bawah sini yang cukup besar, dan yang keempat tuh ada di depan persneling sini. Walaupun ini bukan tempat penyimpanan sebenarnya ya, karena dia itu sebenarnya cup holder. Nah, ngomong-ngomong tempat penyimpanan tadi, ini konsol box ini agak ini ya, empuk ya, dia ada jahitan aslinya gitu. Dan kalau menurut gua jadi armrest enggak cocok, karena kalau buat gua nih terlalu bawah. Kalau lebih atasan sini akan lebih enak ya. Kemudian di depan konsol box ini dia ada tombol-tombolan kosong, dan yang ada tuh dia pengaktif stability control doang, dan ada handrem yang masih menggunakan otot. Kemudian ini bahannya enak ya, bahan kulit yang membalut handremnya. Kemudian di depannya, di sebelahnya handremnya tadi itu ada juga mode berkendara, dan mode berkendaranya itu pencetatan semua, eco, normal, dan sport. Di depannya lagi ada persneling otomatis, dan depannya seperti gue bilang tadi ada tempat penyimpanan tertutup, cup holder, atau kita bisa buat taruh apapun itu di sini. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan wireless charging di bawah sini. Selain wireless charging ini, dia juga ada power outlet 12 volt di sini, dan ada tombol-tombolan kosong di sebelahnya, dan sebelahnya lagi tuh dia ada buat naruh kartu tol ya kalau di sini. Kalau buat naruh handphone nggak cukup soalnya. Nah, di atasnya tuh ada kontrol AC, dan ini tuh udah digital, dan AC-nya ini juga udah dual zone. Nah, ke atas lagi itu ada entertain system yang ini tuh cukup besar, sekitar 9 inch ya, 9 inch atau 9 inch deh. Nah, di atasnya tuh dia ada panel AC yang di tengah-tengahnya tuh ada jam dan pencetan lampu hazardnya. Selanjutnya kita ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya ya sama kayak yang tipe terendah, dia masih menggunakan analog, dan MID di tengahnya yang cukup lengkap juga. Kita beralih ke setirnya tuh sama seperti yang tipe paling rendah ya, atasnya sini keras, dia wood panel gitu, kemudian di bawahnya sini empuk dan ada jahitan asli. Dan kalau tipe GR itu biasanya ada tulisan GR-nya di bawah setirnya sini. Kemudian seperti biasa ada pencet-pencetan tombol di setirnya, sebelah kiri buat entertain, sebelah kanan buat MID-nya. Door panelnya dia menggunakan bahan plastik keras yang atas sini. Kemudian handle-nya dia berwarna chrome, dan ada 4 buah power window, dan 4-empatnya ini otomatis. Kemudian ada juga door lock dan buat ngunci power window-nya, dan ada juga electric mirror di satu kompleks yang dibalut sama clear black piano. Kemudian yang kena tangan kita tuh di door trimnya sini, itu dia berbahan kulit sama seperti yang dipergunakan di joknya. Jadi enak, empuk banget di sini. Kemudian ada start stop engine bottom yang lagi-lagi dia ada logo GR-nya. Kemudian di bawahnya ada tombol-tombolan pengaktif sensor parkir, kemudian ada buat pengaktif buka pintu belakang lewat tendangan, dan ada juga buat buka bagasi lewat depan sini. Selanjutnya spion tengahnya sini dia sudah auto dynamic-nya, kemudian masih disematkan tempat penyimpanan kacamata, ada lampu baca yang sudah LED kanan kiri, dan bentuknya tuh gua agak terkesima karena glossy gitu, hitam glossy, kanan kirinya tuh dia kristalnya tuh bener-bener kristal banget ya. Kemudian sun visor kanan kiri ada kacanya, dan ada lampunya buat kalian ngaca. Well, itu tadi review kami tentang Toyota Fortuner yang paling mahal ini, tipe GR Sport, dengan desain-desain yang lebih atraktif, lebih menarik, dengan tampilan yang lebih gahar.
Overall menurut kami ya dengan selisih harga yang ada, mobil ini dengan yang tipe paling rendah itu ya cukup menarik juga perbedaannya, walaupun cuman dari sisi aksesoris-aksesoris saja, tapi itu semua udah cukup menarik perhatian buat yang tipe GR ini. Oke, mungkin itu dulu review dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan jangan lupa juga buat subscribe, tombolnya merah ada di sebelah situ. Kalau kalian bingung ya pencet aja lah tombol merahnya itu. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya biar kalian terinformasi terus video terbaru dari kami. Dan bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam otomotif.